Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, selamat bertemu dengan saya dan selamat datang juga secara daring di kampus tercinta Universitas Harapan Bangsa. Sebelum lanjut, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Hartono. Saya sebagai pengampu mata kuliah fisika, jadi bagian dari mata kuliah DK. Saya yang nanti akan menemani adik-adik mahasiswa semuanya untuk mengkaji tentang fisika yang akan diterapkan dalam dunia kesehatan. Materi yang akan kita bahas kali ini lumayan banyak, isinya lumayan banyak, dimulai dari mekanika fluida berakhir nanti sampai pada energi panas. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat untuk semuanya dan tetap semangat. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas adalah tentang biomekanika dan mekanika fluida. Jadi di sini kata kuncinya adalah biomekanika. Mekanika itu apa? Nanti kita buka. Ya, mekanika itu pada dasarnya adalah, sebentar saya ambil bullpoint saya dulu. Mekanika pada dasarnya adalah membahas tentang gerak. Gerak dari siapa? Gerak dari suatu benda. Nah, di dunia ini, di muka bumi ini, kita mengenal 3 wujud benda, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, cair dan gas ini mempunyai perilaku yang sama. Di mana letak kesamaannya? Keduanya bisa mengalir. Sementara yang benda padat tidak. Oleh karena itu pembahasannya pun nanti dipisahkan. Jadi ada pembahasan tentang mekanika untuk benda tegar dan mekanika untuk fluida. Jadi kata fluida itu adalah menunjukkan sifat dari benda yang bisa mengalir. Jadi mekanika itu pada dasarnya adalah membahas tentang gerak. Apa sih yang dimaksud dengan gerak? Gerak itu menyatakan perubahan posisi, atau bisa juga dikatakan sebagai perpindahan, atau bisa juga dikatakan sebagai jarak yang sudah ditempuh. Jadi banyak orang istilahkan semacam itu. Tapi pada dasarnya suatu benda dikatakan bergerak ketika dia mengalami perubahan kedudukan. Sebagai contoh misalnya kedudukan awal benda itu ada di sini, di titik A. Sebentar, colokin dulu. Nah, misalnya kedudukan awal benda itu di sini, di titik A. Kemudian benda itu berpindah. Sekarang posisinya di sini. A aksen misalnya. Nah, berarti benda A ini dikatakan sudah bergerak. Karena dia sudah berpindah dari posisi awal A ke posisi yang kedua A aksen. Sebaliknya kalau kedudukannya nggak pernah berubah, maka dia dikatakan tidak bergerak alias diam. Itu definisi awal yang perlu kita pegang. Akibat dari perubahan kedudukan atau perpindahan tadi, maka bisa menghasilkan satu besaran baru yang disebut dengan kecepatan atau kelajuan. Apa sih yang dimaksud dengan kecepatan gerak dari suatu benda?
Yang dimaksud dengan kecepatan itu adalah perubahan kedudukan atau perpindahan yang terjadi setiap waktu. Jadi kata kuncinya adalah perpindahan. Kata kuncinya di sini. Perpindahan yang terjadi setiap waktu. Kalau perpindahan itu kita simbolkan dengan delta S, ini perpindahan, atau perubahan kedudukan, atau perubahan posisi, sama aja yang tadi di definisi awal. Kemudian ini adalah waktu. Nah, karena perpindahan itu biasanya satuannya dalam meter dan waktu itu dalam detik atau second, maka satuan dari kecepatan itu adalah meter per second. Ini meter per second atau meter second pangkat min 1, sama saja. Itu sama saja. Untuk kecepatan. Nah, kalau kecepatan benda itu berubah, emang kecepatan benda bisa berubah? Bisa. Kita berjalan kadang kecepatannya berubah, kadang jalan pelan, kadang lari. Nah, kalau kecepatannya berubah, delta V itu berarti perubahan kecepatan. Kalau ada perubahan kecepatan, ini adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan berarti terjadi percepatan. Kecepatannya berubah setiap waktu. Berubah dalam artian bisa meningkat, bisa menurun. Bisa makin cepat, bisa makin lambat. Nah, karena kecepatan tadi satuannya adalah meter per second, percepatan itu dibagi lagi dengan waktu. Berarti ini ada second lagi. Berarti satuan dari percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Meter second pangkat min 2. Jadi ada posisi. Kalau posisinya berubah berarti dia dikatakan bergerak. Kalau dia bergerak pasti punya kecepatan. Karena perubahan posisi terjadi setiap waktu. Nah, kalau kecepatannya nanti berubah, berarti dia dikatakan punya percepatan. Lanjut. Kalau kita meninjau benda yang bergerak, seringkali bertanya, kenapa ya kok benda itu bisa bergerak? Kenapa ya benda yang tadi bergerak kok tiba-tiba diem? Jadi misalnya, kita punya kerikil, kemudian kerikil itu kita lempar ke lantai, maka kerikil itu akan menggelincir atau kalau agak bulat ya dia akan menggelinding di lantai. Kenceng, makin lama makin pelan dan akhirnya berhenti. Nah, di situ muncul pertanyaan, kenapa ya kerikilnya kok tadi kenceng sekarang berhenti? Atau sebaliknya, ada gelas air mineral ditaruh di atas meja, kemudian saat Anda iseng disentil. Gelas itu kita sentil, apa jadinya? Melayang, mencelat, bahasa mencelat, terpental gelas itu. Muncul pertanyaan juga, kenapa ya gelas yang tadi diem di atas meja kok jadi terpental? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu selama ini akan mudah kita jawab. Ya karena kita sentil. Nah, bagaimana ceritanya dengan kelereng tadi atau batu tadi? Kenapa tadi dia berhenti? Kan nggak ada yang menghentikan. Nah, untuk menjawab itu semua, Newton mencoba mengungkapkan fenomena alam itu dalam 3
pernyataannya. Yang selanjutnya dikenal dengan istilah Newton 1, 2, dan 3. Nah, apa yang dikemukakan atau pesan apa yang sebenarnya tersampaikan dari hukum Newton ini? Jadi yang pertama, yang kemudian dikenal dengan hukum pertama Newton, itu bicara tentang kelembaman. Apa meneh kelembaman? Kelembaman itu dimiliki hampir setiap benda, bahkan diri kita pun punya sifat kelembaman. Jadi apa sih itu kelembaman? Kecenderungan dari suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, untuk mempertahankan dirinya. Karena ini konteksnya adalah dalam gerak benda, maka kecenderungan dari suatu benda untuk mempertahankan kondisi benda itu sendiri. Malah tambah pusing, Pak. Ya, maksudnya gini. Saya punya sebuah benda. Nih. Benda ini saya taruh di situ. Kita tungguin sampai 1 hari penuh, ya selamanya dia akan tetap diam di situ. Selama tidak ada gaya luar yang mengganggu. Di sini ada catatan, selama F-nya sama dengan 0. Tidak ada, F itu adalah gaya. Tidak ada gaya yang mengganggu. Kalau ini saya ambil, saya lempar, nah, baru dia tidak diam lagi. Itu yang dimaksud dengan kelembaman. Kalau dia sudah diganggu, baru dia akan mengalami perubahan. Ya, hukum Newton kedua itu merupakan jawaban atas masalah yang muncul pada Newton pertama. Saya mengistilahkan semacam itu. Maksudnya seperti apa? Jadi di Newton pertama tadi kan apabila suatu benda yang diam tidak diganggu, maka dia akan tetap diam. Tidak diganggu artinya F-nya 0. Tapi bagaimana kalau dia diganggu? Bagaimana kalau F-nya tidak 0? Maka Newton memberikan pernyataannya yang kedua, yang kemudian disebut dengan hukum kedua Newton tentang perubahan momentum. Jadi ketika suatu benda itu diberi pengaruh gaya, maka momentumnya akan berubah. Akibat perubahan momentum, maka benda itu akan mengalami perubahan kecepatan. Tadi di depan sudah dibahas tentang percepatan. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang aksi reaksi. Yang dimaksud aksi reaksi di sini adalah ketika suatu benda dikenai gaya, maka benda itu akan memberikan gaya reaksi. Di mana gaya reaksi itu akan selalu berlawanan arah dengan gaya aksinya. Jadi kalau saya menarik, ini saya tarik, maka dia akan memberikan reaksi dalam arah yang berlawanan. Jadi itulah dasar untuk membahas atau dasar untuk memberikan argumen mengapa benda bisa bergerak, mengapa benda yang tadinya bergerak berubah menjadi diam. Jadi ternyata Newton sudah memberikan landasannya. Nah, masih ada kaitannya dengan Newton. Ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, misalnya ini adalah benda, kita beri benda itu dipengaruhi percepatan gravitasi bumi, berarti dia punya gaya berat, arahnya selalu vertikal ke bawah. Kemudian kita beri gaya, kita tarik. Maka apa yang terjadi? Benda itu akan berpindah sejauh D misalnya. Nah, di sini dikatakan kita telah melakukan usaha. Apa usahanya? Memindahkan benda, memindahkan balok dari kiri ke kanan. Jadi sering kita menyebutnya usaha dong, usaha dong. Nah, apa sih itu usaha? Nah, secara fisika, usaha itu adalah gaya yang diberikan pada suatu benda sehingga benda itu berpindah.
Besar kecilnya gaya ditentukan oleh dua hal, yaitu berapa besar gaya yang kita berikan dan berapa jauh kita memindahkan benda tersebut. Usaha itu merupakan energi, oleh karena itu satuan usaha sama juga dengan satuan energi, yaitu dinyatakan dalam Joule. Nah, untuk berikutnya kita masuk pada mekanika fluida yang tadi sudah disinggung. Fluida itu adalah jenis benda yang punya kemampuan dia bisa mengalir, beda dengan benda padat. Ini nggak bisa mengalir, bisanya hanyut. Kalau ini saya masukkan ke sungai, hanyut, bukan mengalir. Tapi kalau air, udara, itu dia benar-benar mengalir, partikelnya bergerak. Kalau ini partikelnya utuh, tapi satu kesatuan berpindah, artinya apa? Hanyut. Nah, dalam mekanika fluida ada dikenal fluida statis, istilahnya statis dan dinamis. Statis ya tentunya dia masih dalam konteks yang masih diam. Dinamis artinya dia sudah senantiasa mengalami perubahan. Dikenal juga di situ untuk statis ada istilah tekanan hidrostatis, dan mungkin juga pernah mendengar istilah hukum Archimedes. Kemudian Anda pernah juga mungkin mengenal hukum Pascal, kontinuitas. Nah, aliran cairan infus itu adalah kontinuitas. Hukum Pascal itu adalah ketika seseorang menginjeksikan, seorang dokter menginjeksikan cairan ke dalam tubuh pasien, yaitu jarum suntik, itu prinsipnya hukum Pascal. Jadi ada tekanan hidrostatis yang didorong melalui tabung jarum suntik, yang itu harus disesuaikan dengan batas tekanan pembuluh darah. Nanti aplikasinya ke sana. Apa sih yang dimaksud dengan massa jenis? Massa jenis itu menyatakan rasio atau perbandingan antara massa suatu benda dengan volumenya. Ada dua benda, jenisnya berbeda, ukuran volumenya sama, tapi bisa jadi nanti dia mempunyai massa yang berbeda. Ambil contoh, saya punya dua buah benda, ukuran fisiknya sama, tapi yang benda B itu lebih berat, benda A lebih ringan. Nah, benda B itu misalnya terbuat dari logam, benda A terbuat dari kayu. Ukuran fisiknya sama, sama-sama 5 cm panjangnya, lebarnya 5 cm, tingginya 5 cm. Sama. Tapi ternyata beratnya berbeda. Karena dia terbuat dari jenis yang berbeda. Cairan pun sama. Air dengan alkohol, dengan darah akan berbeda. Kenapa? Karena dia mempunyai spesifik gravity atau massa jenis yang berbeda. Nah, setiap fluida itu punya tekanan juga, yang kemudian dikenal dengan istilah tekanan hidrostatis. Bagaimana membuktikan adanya tekanan hidrostatis pada suatu fluida? Kita ambil contoh air, karena yang paling sering kita jumpai adalah air, dan bisa kita lihat. Udara sebenarnya bisa, tapi nggak bisa kita lihat, jadi susah untuk menjelaskan. Kita punya bak semacam ini, baknya. Kita isi air, kemudian saya ambil sebuah styrofoam gabus. Nah, styrofoam itu saya masukkan ke dalam air, terus saya tahan dulu sebentar. Kemudian tangan ini saya masukkan, saya tahan. Nah, kemudian tangan ini saya lepas. Apa yang terjadi dengan styrofoam itu? Styrofoam itu akan jumbul atau akan bergerak ke atas. Styrofoamnya akan naik. Kenapa styrofoam itu bisa naik? Karena ada yang mendorong dari bawah. Ada gaya yang mendorong dari bawah. Padahal kan di bawah nggak ada orang, nggak ada tangan di situ. Nah, terus siapa yang memberikan gaya dorong sebesar F itu? Ini sebesar F ini siapa? Ya, satu-satunya yang ada di situ adalah
air. Air memberikan gaya ke permukaan bawah yang mempunyai luasan A. Nah, itulah bukti bahwa air yang dia masuk dalam kategori fluida punya tekanan. Ini kalau Anda mau tertarik untuk menurunkan berapa besarnya tekanan hidrostatis. Mungkin nanti akan ada yang tugas akhir tentang mengkaji teorema tekanan hidrostatis fluida. Nah, Anda akan berhubungan dengan persamaan semacam ini. Nah, monggo simpan saja dulu, Mbok, nanti dibutuhkan. Yang berikutnya adalah Archimedes. Archimedes itu kalau tekanan hidrostatis bicara tentang tekanannya, kalau Archimedes bicara tentang gayanya. Tadi di gambar ini kan ada gaya fluida yang memberikan, yang diberikan, bukan memberikan, gaya fluida yang diberikan pada permukaan bawah styrofoam. Berapa besarnya F ini? Kalau tekanan hidrostatis kan yang ditentukan tekanannya. Nah, sekarang kalau ditanya berapa F-nya, Archimedes menjelaskan itu. Bagaimana Archimedes menjelaskan gaya yang bekerja pada suatu fluida? Ternyata sangat simpel, sangat sederhana. Bahkan dulu sempat ada iklan di TV, ada seseorang ambyur ke dalam kolam, dan temannya yang di atas mengatakan, Archimedes. Artinya apa? Jadi kalau kita lagi-lagi eksperimennya menggunakan sebuah bak, tapi kali ini baknya kita isi air sampai penuh. Nah, kemudian secara perlahan kita masukkan sebuah benda, tapi bendanya sekarang bukan styrofoam, tapi benda yang bisa tenggelam. Kenapa? Supaya pengamatannya jelas. Kita masukkan benda, perlahan, jangan dilempar. Kalau dilempar nanti airnya muncrat kemana-mana. Masukkan perlahan-lahan, supaya tidak ada air yang muncrat. Muncrat itu apa ya bahasanya? Ya pokoknya gitulah, nggak ada air yang kemana-mana. Nah, tadi airnya penuh. Nah, ketika benda ini dimasukkan, airnya jadi tumpah. Nah, di rumah teman-teman bisa bereksperimen sendiri. Ambil gelas, diisi air penuh, kemudian ambil kelereng atau ambil batu yang bisa masuk ke dalam gelas itu. Masukkan pelan-pelan. Apa yang terjadi? Airnya akan tumpah. Nah, air yang tumpah itu kita timbang. Air yang tumpah itu kita timbang. Apa yang kita dapat? Massa air yang tumpah. Massa air yang tumpah, karena kita berdomisili di muka bumi, maka mau nggak mau dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Yang oke lah, sama teman sendiri ambil nilainya 10. Massa itu akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Nah, air yang tumpah yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, itulah besarnya gaya yang diberikan oleh air terhadap benda asing yang masuk ke dalam air. Jadi kalau kita masuk ke dalam kolam renang, pasti kita akan merasa terangkat. Nah, gaya angkat yang kita rasakan, itu bisa ditentukan dari sini. Jadi, Anda amati berapa perubahan volume di kolam renang itu. Nah, sebesar itulah nanti kita bisa hitung gaya angkat yang kita rasakan. Kemudian kita mulai masuk pada yang hidrodinamis. Ini nanti prinsip ini bisa diterapkan pada jarum suntik. Jadi kita punya sebuah bejana U atau tabung U, tapi luas penampangnya berbeda. Yang satunya kecil, yang satunya besar. Nah, di dalam bejana itu kita isi cairan, bisa air, bisa minyak. Kemudian kedua bagian itu kita tutup. Setelah diisi cairan,
Ini kita tutup, di mana tutupnya ini bisa bebas bergerak, atau istilahnya katup klep. Jadi jarum suntik itu kan ada katupnya ya, kalau ditarik buat nyedot cairan, kemudian kalau kita dorong, cairannya akan terdorong keluar melalui ujung jarumnya. Nah, itu sama. Nah, kalau salah satu kita dorong, maka gaya dorong yang kita berikan itu akan diteruskan oleh fluida yang ada di dalam sini. Jadi di bawah sini, itu gaya-gaya itu akan diteruskan. Emang hanya ke arah sana? Enggak, ke arah sini pun juga ada. Tapi karena di sini grindingnya sangat kuat, maka percuma saja. Ke sana F-nya, terus ini F juga. Dan akhirnya karena tutup inilah yang bisa didorong, maka tutupnya akan bergerak naik. Besarnya tekanan di bagian kiri dan kanan, bagian tekanan P1 dan P2 itu menurut Pascal adalah sama. Padahal di depan tadi dikatakan tekanan itu adalah gaya setiap satu satuan luas. Jadi benar nggak tekanan itu gaya setiap satu satuan luas? Jadi Anda bisa membandingkan. Kebetulan saya pegang pen. Kalau ini yang bagian belakangnya ini tumpul, kita dorongkan ke sini aman. Saya nggak merasakan sakit. Tapi kalau saya balik, ujungnya yang runcing ini, saya tunjukkan ke sini, saya dorong dengan gaya yang seperti tadi, sakit. Itu menunjukkan bahwa sakit itu menunjukkan tekanan yang lebih besar. Yang berikutnya atau bagian terakhir dari mekanika adalah tentang kontinuitas. Suatu fluida atau cairan itu dikatakan bisa mengalami kontinuitas ketika dia memenuhi syarat sebagai fluida ideal. Apa syarat dikatakan fluida ideal? Dia sifatnya harus encer. Yang kedua, alirannya stabil, tidak boleh bergolak, tidak boleh mengalami turbulensi. Jadi harus laminar, stabil. Dan yang ketiga adalah tidak termampatkan. Kalau dia termampatkan karena tekanan, maka jelas dia bukan fluida ideal. Nah, kalau tiga syarat ini sudah terpenuhi, maka dia bisa mengalami sifat kontinuitas. Sama seperti halnya aliran darah di dalam tubuh kita. Apa sih yang dimaksud dengan kontinuitas? Kontinuitas itu menyatakan proses aliran fluida, kontinu. Kata dasarnya adalah kontinu. Kontinu berarti terus-menerus. Kalau yang dimaksud adalah aliran fluida, berarti alirannya akan terus-menerus. Bagaimana kalau dia menjumpai saluran yang menyempit atau saluran yang melebar? Tetap akan terpenuhi. Tetap akan terpenuhi. Tetap akan mengalir. Yang berbeda adalah kecepatan alirannya. Semakin kecil penampang pipanya, semakin tinggi kecepatannya. Sebagai contoh paling gampang, teman-teman yang biasa nyuci motor atau nyiram tanaman pakai selang. Jadi kalau ujung selangnya itu dipencet, luas penampangnya dikecilkan, maka semburan airnya akan semakin kencang. Itulah kontinuitas. Jadi sebenarnya setiap hari kita melakukan, tapi enggak ngeh bahasa Banyumas, enggak terfikirkan bahwa itu adalah hukum-hukum fisika. Ya. Ini adalah bagian untuk mekanika. Ada mekanika benda tegar dan mekanika fluida. Setelah ini nanti kita lanjut untuk yang listrik.